Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kuliah pengantar mekanika kuantum. Seperti yang sudah saya sampaikan pada sesi sebelumnya, bahwa saya anggap beberapa model tentang perangkat matematika di mekanika kuantum ini saya cukupkan. Ya, cukup tidak cukup, saya cukupkan begitu ya. Jadi beberapa hal tentang ruang Hilbert, notasi Dirac, fungsi gelombang santun, operator, swanilai, harapan saya itu semua cukup untuk membekali kalian untuk membaca sendiri, untuk mempelajari lebih jauh tentang perangkat mekanika kuantum ini bab 2. Begitu ya. Ya, karena musim semacam ini kalian juga harus menyesuaikan. Mau tidak mau harus belajar sendiri begitu. Dan di sini pada sesi kali ini saya akan menemani kalian belajar lagi. Nah, dan yang mau saya angkat adalah contoh terkait dengan nilai harap suatu operator. Jadi kalau ada kasus yang muncul seperti apa nilai harapnya, saya akan contohkan. Ya, supaya kalian terbiasa dengan berbagai hal yang ada di mekanika kuantum begitu. Oke, langsung saja. Kita ke waduh, ada apa kayak tipe mbok. Ada gangguan sebentar ya. Kita langsung saja. Saya mau menyelesaikan suatu soal. Nah, soalnya sudah ada kunci jawabannya ini di buku Nurdin Setili halaman 136. Nah, saya akan jawab lagi. Jadi kadang di buku ini itu sudah ada soal, ada jawabannya, tapi memang kalau di buku kadang kita merasa kurang detail. Harapannya saya mau menemani kalian untuk mempelajari ini, berusaha menjawab lagi, dan kalian bisa mendapatkan sesuatu yang lebih detail, yang bisa kalian jadikan bekal untuk belajar pada soal-soal yang lain. Nah, ini ada problem 2.4. Sudah ada jawabannya. Tapi saya coba bacakan dulu ya sebelum saya jawab lagi ya. Bacanya highlight saja dalam bahasa Indonesia. Langsung saya artikan. Tinjau suatu keadaan setengah V1 plus 1/5 V2 plus 1/10 V3 yang merupakan suatu yang diberikan dalam suku-suku eigenstate V1, V2, V3 yang sudah ternormalisasi. Nah, eigenstate V1, V2, V3 dan ini sudah dikatakan sudah ternormalisasi. Jadi maksudnya apa? Ya, V1, V2, V3 ini bisa kita jadikan sebagai basisnya begitu. Dari suatu operator B semacam BVN sama dengan N kuadrat Vn. Nah, ini kadang secara detail kita kurang bisa memahami ini. Nah, jadi yang ditanyakan di sini find expectation values of B. Nah, yang dicari adalah nilai harapnya. Coba kita kerjakan lagi. Jadi saya tulis lagi bahwa saya itu punya V itu sama dengan 1/2 V1 ditambah 1/5 V2 ditambah 1/10 V3. Oke. Ya, kalian bisa mengandaikan itu V1, V2, V3 ini semacam IJK waktu kita kuliah matfis ya. Saya cek lagi benar. Dan ada operator B. Ada operator B yang nilainya adalah N kuadrat Vn. Nah, ini maksudnya apa ini? Padahal kan basisnya diskrit ya. Kita tiba-tiba ketemu N kuadrat. Bisa saya jelaskan. Dan tentunya B ini mestinya bentuknya kan matrik persegi ya. Matrik persegi 3x3. Nah, matrik 3x3. Tapi nulisnya hanya N kuadrat Vn. Ini maksudnya gimana ya? Maksudnya begini. Jadi kalau Vn, kalau N-nya 1, berarti ini terkait dengan 1. Nah, berarti N ini adalah 1 kuadrat. Kalau N-nya 2, nah, maka terkait dengan V2 ini.
dan n-nya adalah 2. Macam itu. Jadi sebenarnya B ini kalau saya tulis dalam bentuk matriks persegi itu begini. Ini 1, ini 2 kuadrat, ini 3 kuadrat. Di sini 0, 0, 0, 0, 0, 0, semacam itu. Nah, jatuhnya kalau saya kenakan pada suatu V-nya begitu ya. Kalau B dikenakan pada V, Vn katakanlah begitu ya. Kalau B saya kenakan pada Vn begini, maka kita tahu kalau Vn berarti ya 1, 0, 0, 0, 2 kuadrat, 0, 0, 0, 3 kuadrat, ini begini. Saya kenakan ke ini tadi, V1, V2, V3. Nah, semacam ini. Jadi kalau n-nya itu 1, maka yang akan kita peroleh pastilah ini dikalikan dengan ini. Karena di sini 0, 0, 0, 0. Kalau n-nya sama dengan 2, yang akan kita peroleh adalah V2. Nah, semacam itu. Maksudnya semacam itu. Operator B-nya itu semacam itu. Tapi untuk menyingkat, itu nulisnya hanya semacam ini. Hanya ditulis seperti ini saja. Gitu ya. Ya, ini sesuatu mungkin yang tidak kalian sadari. Jadi butuh interpretasi yang lebih, pemahaman yang lebih kalau kita membaca. Nah, harapan saya kalian bisa memahami dengan saya temani mengerjakan semacam ini. Oke, kita lanjutkan ke nilai harap. Bahwa nilai harap, nah, kalau saya punya B operator begini, nilai harapnya kemarin dilambangkan semacam ini. Dan rumusannya, psi-nya dikalikan B dikalikan psi lagi dibagi dengan besarnya psi. Semacam ini. Ini rumusan dari nilai harap. Ya, kita kerjakan satu-satu. Kita kerjakan dulu bahwa psi dan psi-nya berarti saya tuliskan dalam notasi matrik aja. Kita ambil konjugatnya. Karena ini kebetulan real semua, berarti konjugatnya juga real ya. Berarti 1/2, 1/5, 1/10 dikalikan dengan 1/2, 1/5, 1/10. Sehingga ketemunya adalah setengah ditambah 1/5 ditambah 1/10. Ini hasilnya adalah 251, berarti 8/10. Oke. Berikutnya kita menghitung C, B, C. Nah, ini juga sama. Berarti ada 1/2 ditambah, bukan tambah ya. 1/5, 1/10. Nah, dikalikan matrik dulu tadi. Ini kan 1 kali 3. Kalau dikalikan matrik 3 kali 3 bisa. Matrik 3 kali 3 berarti apa tadi? Isinya 1, 2 kuadrat, 3 kuadrat. Di sini adalah 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, dikalikan. Ini 1/2, 1/5, 1/10. Semacam itu saja. Oke, tentu hasilnya juga mudah. Tinggal saya kalikan yang depan karena ini 00 semua. Maka hasilnya mudah. Berarti ini saya kalikan dengan ini, saya kalikan dengan ini. Nah, karena kebetulan yang sini 0 ya. Kalau nggak 0 juga hati-hati. Hasilnya tidak akan semudah itu. Jadi harus dikalikan semua. Kok merah lagi? Jangan merah. Nah, ini yang ini dikalikan yang ini, dikalikan yang ini. Oke. Dan yang ketiga sama. Berarti yang ketiga ini dikalikan ini, dikalikan ini. Nah, lalu semuanya dijumlah. Sehingga hasilnya adalah 1/2 ditambah 4/5 ditambah 9/10. Sehingga hasilnya
Oh, 14. 10 kali 2 berarti 28. 8 tambah 5 13. 13 tambah 9 22. 22 per 10. Oke. Kita sudah dapatkan itu. Sehingga B itu adalah 22 per 10 dibagi 8 per 10. Oke, berarti jelas ketemunya ya, yaitu 22 per 8. 22 per 8, kalau masing-masing saya bagi 2 berarti 11 per 4. Nah, semacam itu. Tak pikir tidak begitu berat ya. Mungkin pemahaman yang penting di sini adalah bagaimana kalian menguraikan B. Dan di sini sudah saya ajari ya. Jadi hati-hati kalau ketemu B lagi ya. Jadi memang perlu diuraikan lebih detail supaya bisa dimahami dengan baik. Kalau masih tidak tahu, silahkan diulangi ya. Oke, mungkin itu latihan soal yang saya kerjakan. Tapi belum kita cek kok yang tadi ya. Latihan soalnya, benar nggak jawabannya ini? Oke, 22 per 10 udah 11 per 4. Sama ya. Oke. Mungkin cukup ya latihan untuk kali ini. Silahkan kalian berlatih sendiri. Dan jangan lupa setelah sesi ini saya akan memberikan tugas untuk kalian untuk melatih kemampuan kalian bereksplorasi. Dan tugasnya bisa kalian lihat di Spada ya. Oke, saya akhiri sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.